DRZ, oknum polisi yang menembak siswa SMK, dipecat dan ditetapkan jadi tersangka. Aibda Robika dipecat dalam sidang etik yang digelar di Mapolda, Jawa Tengah. Anggota Polrestabes Semarang, Jawa Tengah ini juga ditetapkan jadi tersangka usai gelar perkara polisi. Robik Zainuddin yang menembak pengendara motor yang tengah melintas di dekatnya. Polisi tembak pelajar di Semarang. DRZ, oknum polisi yang menembak siswa SMK. Panasnya luar lagi, ya Allah. Iva, tumben banget lo di sini. Bentar, kasih aku napas dulu ya. Panas sekali di luar tuh, sumpah. Kenapa lo? Ya habis liputan aku, Makanya izinkan aku menikmati udara yang sejuk ini di sini. Minta tolong kali aku. Iya, udah nggak apa-apa. Udah ngadep dulu deh lo. Abis liputan apaan sih? Capek banget yang soal polisi tembak SMK ya, jangan-jangan. Bukan soal itu. Cuman itu ada update baru, Jo. Oh, ya, kenapa? Kau nggak tahu? Enggak. Ih, kok nggak gaul kali kau. Serius kau nggak tahu? Enggak, kenapa sih? Kasih tahu emang. Kalau kata orang Jakarta, kalau kau belum tahu, sini gue kasih tahu. Ceritanya gini, update terbarunya, polisi anggota Satuan Narkoba Polrestabes Semarang yang namanya Aibda Robik Zainuddin itu sudah resmi diberhentikan dari keanggotaan polisi dan itu ditetapkan tanggal 9 Desember 2024 lewat sidang etik yang dilakukan di Polda Jawa Tengah. Dia dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat alias PTDH, dipecat dari keanggotaan karena dinilai melanggar kode etik. Kode etik apa? Dia melakukan tindakan perbuatan tercela, menembak sekelompok orang yang mengakibatkan korbannya meninggal. Siapa korbannya? Kau udah sebut tadi. Namanya, korban itu inisialnya tuh GRO. Siswa SMK, betul kau bilang tadi, siswa SMK. Kasihan kadang-kadang aku lihat itu tuh. Dan tahu kronologi kayak mana? Jadi, kayak gini ceritanya. Jadi kronologinya, ini pengakuan dari si polisi ya, bilangnya itu tuh, bahwa ada informasi yang dia terima, sebuah aksi tawuran itu terjadi. Itu lokasinya, bentar aku buka catatan aku. Lokasinya itu ada di Simongan, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan katanya itu melibatkan dua kelompok aksi tawuran itu. Ada dari geng Seroja, satu namanya tuh. Terus ada geng Tanggul Pojok. Terus Aibda Robik ini terima informasi tawuran, niatnya mau melerai. Datang ke TKP, mau melerai agar tawuran itu tidak makin intens situasinya di situ. Niat mau melerai sampai akhirnya lepaslah tembakan itu. Niat lepas tembakan adalah untuk apa? Membela diri, katanya begitu. Pelaku lepaskan peluru itu ada 2 kali. Satu kena ke korban GRO ini. Terus satu tembakan lagi kena ke temannya yang ada di kelompok itu. Terus korban itu sempat dibawa ke rumah sakit, waktu itu dibawa ke RSUD Karyadi, dan masalahnya nyawa si korban ini, nyawa si G tidak tertolong, dinyatakan meninggal pada hari Minggu tanggal 24 November tahun 2024. Keluarga tahu dong, terima informasi ini, keluarga tahu ada anggota keluarganya, ada anak yang meninggal dalam insiden itu, langsunglah keluarganya lapor ke polisi. Robik langsung diproses hukum dan itu dijerat dengan 2 pasal di KUHP. Pasal tentang pembunuhan, terus pasal tentang penganiayaan. Nah, dalam proses itu, Robik ini dipatsuskan karena juga ada dalam proses etik juga yang berlangsung saat itu. Nah, dipatsuskan selama 20 hari. Polisi juga selama proses hukum ini berjalan juga memeriksa sejumlah pihak. Polisi juga meriksa 2 saksi. 2 saksinya ini masih remaja. Terus ada nyita barang bukti 2 kalau nggak salah, aku seingat aku ada golok, ada celurit juga di situ. Itu gambaran kronologinya. Di balik kasus ini kan jaraknya juga nggak terlalu jauh lah insiden polisi tembak siswa dengan insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Karena dapat atensi nih Mil, langsunglah DPR mengetahui kejadian itu dan dibukalah yang namanya rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Kebetulan aku ada liputan di sana. Aku liputan di momen RDPU yang waktu itu dipimpin sama Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Datangkan 3 orang. Ada Kapolrestabes Semarang waktu itu hadir, terus ada 2 jajaran dari Polda Jawa Tengah. Yang satu itu Kasubdit Jatanras di Ditreskrimum sama Kabid Propam. Jadi bagian pidananya ada yang ngejelasin, bagian etiknya juga ada yang ngejelasin di situ. Nah, di RDP itu Kabid Propam Polda Jawa Tengah namanya tuh Kombes Pol Ari Supriyono. Ya, dia jelasin tuh kronologi penembakan yang terjadi waktu itu berbekal pada
rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian penembakan. Nah, polisi bilang waktu itu, ini secara etiknya dulu ya, dari Propam Polda Jawa Tengah itu ngelaporin kalau sebetulnya penembakan itu nggak ada kaitannya dengan tawuran, nggak ada kaitannya dengan upaya si Aibda Robik ini untuk membubarkan tawuran itu. Waktu itu kondisinya Aibda Robik lagi pulang kantor dan di jalan ketemulah sama kelompok-kelompok motor. Ada beberapa motor dan di situ ada si korban. Kebetulan berpapasan di situ. Terus dia nungguin tuh ada motor yang memepetnya buat putar balik, barulah terjadi penembakan itu. Jadi konteksnya tuh bukan karena emang lagi mau ngebubarin tawuran di sana, tapi emang lagi berpapasan aja motor itu dan dianya tidak suka kalau ada yang mepetin motor dia saat dia pulang kantor di momen kejadian itu. Penembakan yang nggak terkait dengan tawuran, terus itu dikuatkan lagi pernyataannya nggak cuma dari barang bukti CCTV yang ada di TKP itu, tapi juga ada keterangan dari pelajar yang selamat. Para pelajar ini bilang mereka cuma ngumpul-ngumpul biasa, terus dalam perjalanan pulang, dia ketemulah si polisi ini, si Aibda Robik ini di tengah jalan. Lah kaget merekanya, tiba-tiba si Aibda Robik langsung nodong senjata. Keluarlah tembakan itu sampai kenalah si korban G ini sampai meninggal dunia. Nah, ayah korban nih langsung merespon kasus ini pertama kali ketemu tersangka, ketemu si Aibda Robik ini di proses sidang etik yang berlangsung di Polda Jawa Tengah itu. Robik dalam sidang itu minta maaf secara langsung kepada ayah korban dan keluarganya, tapi apakah ayah korban memaafkan? Tebak-tebakan kok kayak mana? Enggak sih kayaknya. Ya iyalah, kayak mana? Kayak mana rasanya ada orang tua kehilangan anak di momen yang tiba-tiba kayak gitu. Dan kalau aku kutip nih pernyataannya, dia bilangnya kayak gini sih. Bapaknya korban bilang kalau untuk keikhlasan susah ya. Karena kita juga kehilangan nyawa anak saya yang amat saya cintai. Jadi untuk memaafkan ya gimana, susah. Masih belum nerima. Intinya dia minta agar pelaku ini bisa dihukum seadil-adilnya. Jadi kronologi dan yang terakhirnya kayak gitu. Oh gitu. Nah, tadi lu ada sempat ngomong juga kan yang soal kasus polisi tembak polisi itu kan juga nggak jauh nih Iya. kasusnya. Mhm. Dan ternyata kejadian itu berturut-turut loh. Jadi banyak, bukan cuma ini doang. Memang bukan barang baru insiden polisi yang terlibat dalam kasus kriminal. Jadi konteksnya bukan polisi tembak polisi aja nih, tapi ada polisi yang terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal. Kita ambil contoh, kita bagi klaster aja deh. Jadi klaster pertama polisi tembak polisi, terus ada polisi tembak warga sipil. Nah, kau kan udah sebut tadi ada insiden polisi tembak polisi, dan aku juga udah nyinggung di momen yang tidak berjauhan itu, tanggal berapa tuh? Tanggal 22 November 2024 ya? 22 November 2024 itu kejadian di Solo Selatan, Sumatera Barat. Itu kejadian polisi tembak polisi, persisnya di Polres Solo Selatan. Dan itu melibatkan 2 anggota. Bentar, aku buka catatan aku dulu biar aku nggak salah mengutip nanti nih. Insidennya waktu itu pelakunya Kabak Ops Polres Solo Selatan, AKP Dadang Iskandar. Korbannya Kasat Reskrim Polres Solo Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Dugaannya, kenapa kok bisa terjadi polisi tembak polisi di markas polisi? Itu berhubungan langsung dengan pengusutan kasus tambang ilegal galian C di sana. Nah, Kapolda Sumbar sempat bilang juga waktu itu di tengah pengusutan kasus itu juga banyak orang yang kontra, banyak orang yang tidak mau agar kasus ini terbongkar, diusut, hingga muncullah perkara ini. Nah, si pelakunya ini udah dipecat juga sih dalam proses etik, juga udah diproses begitu, ditindaklanjutilah sama pihak Mabes Polri. Itu polisi tembak polisi yang pertama. Tapi yang paling kau ingat kalau udah ngomong polisi tembak polisi, insiden apa coba? Verdi Sambo. Nah iya, dan aku dalam beberapa kesempatan terutama di proses peradilannya juga ngikutin tuh sidangnya. Verdi Sambo bersama dengan istrinya, kemudian beberapa ajudannya, dan anggota-anggota polisi lain juga terlibat dalam kasus obstruction of justice, perintangan proses hukum. Itu kan juga jadi bukti bahwa ya ada polisi yang terlibat kasus hukum, insiden polisi tembak polisi, hilang nyawanya anggota polisinya juga. Jadi kadang-kadang aku suka geleng-geleng kalau ada polisi tembak polisi ini apalah gitu. Jadi kan suka gregetan sendiri gitu, paham kan? Iya, kayak... Paham nggak rasanya? Nah, itu klaster pertama tuh. Klaster kedua, nih polisi tembak warga sipil. Selain polisi nembak siswa SMK itu juga ada kejadian lain nih, masih di wilayah Sumatera juga nih. Waktu itu penembakannya sama momennya dengan penembakan siswa SMK Semarang, tanggal 24 November 2024 juga. Itu yang nembak anggota Brimob ke warga sipil. Jadi ceritanya tuh ada personel Brimob Polda Bangka Belitung. Dia lagi ngamanin kawasan perkebunan kelapa sawit gitu milik perusahaan, namanya itu tuh PT Bumi Permai Lestari ya.
BPL. Dan itu dilaporkan anggota BRIMOB itu nembak mati warga yang melakukan pencurian kelapa sawit. Korbannya itu namanya Beni, warga Dusun Sungkai, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Itu di area perkebunan itu kejadiannya sore hari tanggal 24 November jam 4 sore waktu itu. Itu kejadian pertama. Terus kejadian kedua, yang lebih geleng-geleng kepala lagi, ada polisi nembak ibunya. Terbayang nggak sama kau? Orang tua sendiri weh. Jadi yang pelakunya ini, itu namanya Ajun Inspektur 2 Nixon Pangaribuan. Panggilannya tuh Ucok. Dia tuh anggota Polres Kota Bekasi, pangkat Bintara, umur 41 tahun. Dia nganiaya ibu kandungnya sampai kehilangan nyawa. Insidennya 1 Desember kemarin. Gila, Aku habis pikir gak sih? Aku kadang mau ngeresponnya kayak gimana, bingung tau gak? Kadang, entahlah, gak tahu aku lagi. Bentar, minum aku bentar ya, agak-agak. Gue juga lagi mencerna itu, kayak gimana ya? Ya harusnya kan, ini bisa jadi evaluasi gak sih pihak kepolisian? Karena banyak loh kasus-kasus kayak gini yang polisi menggunakan senjata api kayak tidak sesuai prosedur loh. Banyak orang, banyak lembaga yang akhirnya mendorong ke arah sana. Kita ambil contoh kasus aja lah, dari catatan terakhir dari Amnesty International aja nih, itu dilaporkan dari Januari sampai November 2024, total ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi. 116 itu baru 11 bulan berjalan tahun 2024. Terbayang nggak kau? Banyak itu. 29 kasus itu terkait dengan pembunuhan di luar ranah hukum, terus 26 kasus itu terkait dengan penyiksaan dan tindakan kejam. Lanjut lagi tuh, ada data terbarunya, ada 28 kasus intimidasi dan kekerasan fisik, terus ada lagi 21 penangkapan sewenang-wenang, ada kasus penggunaan gas air mata tanpa prosedur, itu ada 7 kasus yang dicatat, ada 1 kasus penghilangan sementara, dan ada kasus pembubaran diskusi. Itu baru 1 lembaga. Kita coba cek lembaga yang lain. Ada lembaga namanya Komnas HAM. Komnas HAM juga catat kasusnya si Robiq Zainuddin ini udah memenuhi unsur pidana pelanggaran HAM berat. Ya iyalah, udah hilang nyawa 1 di tangan polisi yang memang punya kewenangan, punya hak untuk megang senjata api, gitu kan. Nah, kalau kata salah satu komisionernya nih, namanya Pak Uli Parulian Sihombing, dia bilang penyidikan yang dilakukan Komnas HAM di tanggal 28 Oktober waktu itu, si RZ ini, si Pak Robiq ini udah langgar salah satu pasal di Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ada 2 alasan di situ. Pertama, tembakannya pelaku ini membuat sang anak tewas. Nah, tembakannya ini bukan upaya dia membela diri, melakukan pertahanan diri, self defense. Konteksnya nggak sampai ke sana. Terus yang kedua, tindakannya si pelaku ini lantaran tembakan terhadap 3 korban, baik yang hidup maupun tewas, dan itu bukan atas perintah undang-undang. Jadi dapat konteks saya, dia bukan lagi self defense, dan apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan kaidah atau peraturan dalam undang-undang yang berlaku. Nah, dari kasus itu pada akhirnya Komnas HAM merekomendasikan cobalah nih dievaluasi berkala penggunaan senjata api oleh para anggota, terutama bagi mereka yang megang-megang senjata nih, harus ada asesmen psikologi lagi lebih lanjut. Jadi secara berkala tuh dilihat tuh, mereka-mereka yang udah dapat izin lah untuk menggunakan senjata itu, ini kondisi psikologisnya stabil atau enggak. Nah, itu dari Komnas HAM. Terus lembaga lainnya juga datang dari Kontras. Kontras itu kepanjangannya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Mereka juga nyorotin kasus itu dan meminta hal yang sama. Kasus ini yang tergolong pelanggaran hak asasi manusia, coba diusut betul secara serius. Karena menurut mereka, insiden penembakan ini, ya karena proses penuntasan kasusnya tidak transparan. Dan itu juga berkaca lagi dengan kasus-kasus yang ada sebelumnya. Yang kasus polisi tembak polisi atau kasus polisi tembak warga sipil di daerah yang lain gitu. Itu kontras. Komisi 3 yang pas kami pantau RDP waktu itu, salah satu anggotanya, Rudianto Lalo, bilang atau minta ke polisi ini, coba deh yang pegang senjata itu jangan berlaku buat semua anggota polisi di setiap satuan, di setiap sektor, di setiap bidang. Hanya mereka-mereka yang terlibat langsung ke masyarakat yang tidak perlu buat dapat senjata, ya karena khawatir nanti kalau mereka pegang senjata tujuannya buat gagah-gagahan aja, weh aku udah punya senjata nih, weh. Jadi kan orang takut kalau mau hadap-hadapan sama polisi atau mungkin sebatas konsultasi dan semacamnya kayak gitu ya. Kau kalau udah ketemu polisi pegang senjata kayak mana, gemetar tangan kau kan, apalagi aku kan weh. Aku nengok polisi lewat aja tuh kalau udah senjata, hendak ada lewat aku gitu kan. Bawa motor, udahlah lalu aja laku gitu kan. Deg-degan lah ya, menurut kau kayak mana? Itu
satu sisi kalau lihat dari pendapat-pendapat beberapa pihak gitu kan, terutama DPR yang terakhir kali bikin RDP. Pertanyaannya muncul lagi, sebetulnya udah ada aturan nggak sih? Udah ada. Barang tuh udah ada jelas, udah diatur. Tinggal kayak mana caranya pengawasan dan pengendalian penggunaan senjata itu. Itu ada di aturannya itu. Udah ada di peraturan Kapolri, Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Nah, ada di pasal 47 ayat 1 dan 2 yang pada intinya negasinnya gini. Penggunaan senjata api oleh polisi hanya boleh dilakukan, hanya boleh dipakai untuk keadaan luar biasa, untuk membela diri dari ancaman kematian atau luka berat. Jadi opsinya ada dua. Ada ancaman kematian atau ada ancaman luka berat. Dia bisa self-defense pakai itu. Terus membela orang lain dalam ancaman kematian dan atau luka berat. Serta mencegah kejahatan berat yang mengancam jiwa seseorang. Nah, selain itu juga bisa dipakai buat nahan, mencegah, terus apa lagi? Menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang membahayakan jiwa untuk menangani situasi berbahaya. Itu juga harus diukur dulu sebelumnya. Kalau pakai pendekatan lunak nggak bisa, ya aku harus pakai senjata. Intinya harus secara bertahap polisi itu melakukan tindakan-tindakan pelan-pelan dulu, yang humanis dulu, pakai yang pendekatan lunak dulu. Saat yang lunak udah nggak bisa, baru. Jadi bertahap, nggak bisa main-main asal-asal kokang langsung gitu, nyawa orang coy. Ya kan udah jelas aturannya, berarti kan nggak bisa tiba-tiba tembak dong. Ya. Tapi bener nggak nih Polri bakalan ngelakuin evaluasi? Janjinya begitu, karena kan udah banyak dorongan nih yang tadi DPR, terus ada Kontras, ada Komnas HAM juga ngomong di situ. Amnesty International udah ngasih catatan dari sepanjang 2024 kasusnya udah sebanyak itu. Akhirnya itu Kadif Humas Mabes Polri, Pak Sandi Nugroho, udah bilang bahwa akan ada evaluasi dan sesungguhnya tantangannya adalah bagaimana memastikan agar pengawasan, kontrol dari penggunaan senjata dari para anggota ini betul-betul bisa dimaksimalkan. Harusnya, dan mereka juga menegaskan seluruh proses-proses yang berlangsung sekarang ini, terutama mereka-mereka para polisi yang terlibat dalam aksi kriminal, terutama yang berkaitan langsung dengan salah guna senjata api, ini bakal berlangsung secara transparan, akan terbuka kepada publik, dan sanksi juga akan dijatuhkan dengan tegas sesuai dengan aturan kode etik yang berlaku di kepolisian. Itu nggak cuma masalah etik loh, tapi juga ada unsur pidana yang juga bakal tetap berlangsung. Kayak yang di anggota Polres Semarang itu kan dari etiknya jalan, dari hukum pidananya juga jalan di Polda Jawa Tengah. Jadi ya kalau udah jadi hal yang sangat-sangat memantik perhatian publik kayak gini nih, harusnya ya sama-sama mawas diri lah. Ya hati-hati pakai senjata, hati-hati. Jadi kuasanya udah dapat, tapi kendali dirinya jangan lupa ya. Jadi ini saya sebagai warga nih, bapak-bapak gitu kan, pengen bilangnya kayak gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu anggota polisi, saya mohon dengan sangat sebagai pengayom masyarakat, kami mohon hak dan kewenangan Bapak Ibu bisa digunakan sebijak mungkin. Kayak gitu loh. Aku jadi paham sih sekarang. Paham kan? Makasih lo update-nya. Makasih juga. Bentar. Tunggu. Kenapa nih? Aku lanjut liputan dulu. Sibuk banget nih Steven nih. Ini namanya reporter ya, liputan lah aku. Yaudah. Tunggu dong. Makasih ya. Nih, semangat Kombe minuman apa-apa? Iya, apa-apa. Nanti aku balikkan gelasnya. Makasih ya. Makasih ya udah update. Uhuh. Bye.